Salam NKRI. Kemarin lebih dari 40 organ relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim terkait penghinaannya kepada Pak Jokowi. Tetapi memang di sini agak aneh, laporan kami ditolak, sementara laporan relawan Indonesia Bersatu diterima. Memang ada seperti mulai ada permainan dan ada kejanggalan nih. Padahal di laporan yang dilakukan oleh kami pun itu dimasukkan pasal ujaran kebencian. Tetapi pada kenyataannya laporan kami ditolak. Tapi ya sudahlah. Mungkin di sini memang asumsi saya sih sedang ada permainan-permainan ya. Oke, nggak masalah laporan kami ditolak. Tetapi kami sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi tidak akan berhenti di sini. Tidak serta-merta karena laporan kami ditolak, maka kami akan diam. Kami akan menempuh cara-cara lain, jalur-jalur lain untuk menuntut Rocky Gerung agar segera dipenjarakan. Dan saya mengajak seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai Pak Jokowi, ayo kita serentak membuat laporan agar meminta Rocky Gerung dipenjara. Dengan pasal bukan penghinaan kepada Pak Jokowi loh ya. Pasal yang kita ajukan adalah ujaran kebencian dan provokasi yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sekali lagi, laporannya itu mengenai pasal ujaran kebencian dan provokasi. Karena jika kita memasukkan laporannya itu penghinaan, maka yang harus melaporkan itu adalah Pak Jokowinya langsung. Jadi sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi, ayo kita sama-sama serentak membuat laporan, membuat aksi menuntut Rocky Gerung agar segera ditangkap. Dan kita pun harus menunjukkan kepada mereka-mereka yang kerap kali menghina, mengecilkan Pak Jokowi, bahwa kita rakyat Indonesia ada untuk Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak berjalan sendirian. Rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi akan setia dan konsisten untuk mengawal beliau sampai masa tugasnya selesai. Salam NKRI. Oke, saya bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Mbak Novi ini guys ya. Jadi kalau melapor dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan, nah itu harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan itu yang menjadi alasan kenapa ada laporan dari relawan Pak Jokowi yang melapor ke Bareskrim, lalu kemudian Bareskrim menolaknya. Dan rupanya alasannya adalah hal tersebut ya. Lalu yang berikutnya, kalau mau melapor sebagai aduan dari masyarakat, itu lapor atas dasar ujaran kebencian atau atas dugaan melakukan provokasi. Salam logika. Apakah kalian pikir bahwa Rocky Gerung itu kerja sendirian? Tentu tidak. Tak lama setelah Rocky Gerung mengeluarkan hujatan kebencian dan hinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, Pak Yusuf Kalla langsung mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan atau rejim sekarang ini sudah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Dari sini kita jelas siapa sebenarnya yang membackingi Rocky Gerung. Anehnya, mereka selalu mengecam Orde Baru dikit-dikit kayak Orde Baru. Padahal kita tahu sendiri di belakang Rocky Gerung ada tangan-tangan Orde Baru yang membacking dia. Munafik bukan? Jahat bukan? Tapi bagaimanapun saya harus mengucapkan terima kasih kepada Rocky Gerung. Karena dengan pernyataan Rocky Gerung ini, saya bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo sesungguhnya. Prabowo selama ini hanya memuji dan menempel Pak Jokowi hanya untuk kepentingan 2024. Tetapi dia diam 1000 bahasa ketika Rocky Gerung menghina Pak Jokowi yang selama ini menjadi atasan Pak Prabowo dan selalu dipuji-puji Pak Prabowo. Aneh kan? Jadi, belajar pintar, pakai logika. Kenapa Rocky Gerung selalu berani dan tidak pernah ditangkap oleh polisi? Oh, jadi rupanya ada yang membackingi. Pada teman-teman relawan Pak Jokowi,
Saya bahkan tidak pernah mempersoalkan kalian puja-puji Jokowi. Kenapa kalian persoalkan kalau saya kritik atau bahkan menghina presiden? Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi. Dia tidak permanen, karena setiap 5 tahun kita pilih tuh. Jadi sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat, karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang otentik, bukan pada jabatan publik. Nggak ada jabatan publik yang ada martabatnya tuh. Karena setiap jabatan publik potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi saya mau ajarin filosofi pada teman-teman pemuji dan pemuja Pak Jokowi, bukan saya sok tahu, tapi supaya paham bahwa di dalam demokrasi percekcokan politik itu pakai bahasa yang bukan bahasa keluarga, bukan bahasa agama. Karena kita nggak mungkin bertengkar dalam politik pakai bahasa agama santun-santun segala macam. Nggak bisa dong. Atau pakai bahasa yang feodalistik. Oh iya, saya selundupkan kalimat saya dalam istilah yang sangat lemah lembut. Justru di situ kelihatan kemunafikan. Sering saya katakan bahwa sopan santun dalam politik itu artinya kemunafikan. Saya nggak suka kemunafikan. Jadi itu intinya tuh. Saya nggak ada dendam apa-apa pada Jokowi sebagai manusia. Yang saya kritik adalah kebijakan dia dalam IKN, info segala macam itu. Jadi kalau ada yang baper ya silakan baper. Saya menganggap itu hak konstitusional saya untuk mengucapkan perbedaan. Oke, Om Rocky ya. Jadi Om Rocky perlu mendengarkan masukan dari netizen ya. Bahwa yang kita persoalkan ini adalah ujaran Anda terhadap presiden itu kami anggap sebagai bentuk pelecehan, bentuk penghinaan karena Anda menggunakan kata-kata kasar. Dan jangan lupa Anda juga mengadu domba dan menghasut orang-orang yang waktu Anda berbicara di podium itu. Anda juga mengatakan bahwa nanti tanggal 10 Agustus harus membuat kekacauan atau keributan agar bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Rocky Gerung, tidak lama lagi aku akan ke Jakarta untuk mencarimu. Ya, aku terus terang aja jujur, aku tidak terima kalau kamu menghina pemimpinku atau kamu menghina presidenku. Jujur dari dalam hati, aku tidak terima. Apapun yang terjadi, saya akan ke Jakarta. Walaupun sampai aku jual bambu untuk ongkos ke Jakarta, aku akan berangkat untuk mencari kamu. Dan untuk rakyat Indonesia, marilah bangkit, marilah bangun dari tidurmu. Presiden kita, pemimpin kita yang ditakuti oleh negara lain, yang disegani oleh negara lain, sampai dihina seperti itu sama Rocky Gerung. Apakah kalian pura-pura budek, masih pura-pura tuli dengan hinaan Rocky Gerung seperti itu? Marilah kawan, kita bangkit bersama. Kita bersatu untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Presiden kita dihina, berapa kali dicaci maki, beliau cuma diam saja. Apakah kita sebagai rakyat juga harus diam? Apakah kita akan terima kalau pemimpin kita, presiden kita dihina terus dan dicaci maki terus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Bisa nggak bisa, saya tetap berangkat ke Jakarta. Oh, Rocky Gerung, pergerakan Anda sekarang dipantau ya. Jadi Anda kemana-mana kayaknya harus memakai topeng atau menyamar ya. Karena Anda sekarang sedang dicari oleh relawan-relawan atau masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi. Gerung, bentar lagi masuk penjara ya. Kasihan deh lo, udah tua, kagak nikah-nikah, sekarang mau masuk penjara. Makanya Rong, punya mulut itu dijaga. Lo bilang kitab suci fiksi lah, sekarang menghina Presiden Jokowi, kena batunya lo Rong, masuk penjara. Oke. Buat teman-teman sahabat Rocky Bebas 5 ya, 1, 2, lebih baik jangan pernah melakukan 3. hal-hal di luar hukum terhadap Rocky Gerung. Walaupun kita tahu yang keluar dari mulutnya dia seperti apa, lebih baik jangan. Ya akhir-akhir ini kita lihat kan yang keluar dari mulut dia seperti apa, tapi lebih baik jangan. Kalaupun kita bisa melakukan hal-hal di jalur hukum, misal dilaporkan ke penegak hukum, dan ada delik yang masuk ke sana, tapi lebih baik jangan. Kenapa? Itulah yang diharapkan. Nanti jika ada delik yang masuk ke sana dan ditangkap,
mereka bilangnya ini adalah kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Ini adalah penindasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh rezim menggunakan tangan-tangan penegakan hukum. Itu udah pasti. Lebih baik kita ya biarkan aja. Apa yang keluar dari mulut Rocky Gerung, apa yang keluar dari kata-kata Rocky Gerung itu, ya biarin aja, nggak merubah apapun itu bagi kita gitu. Malah kalau kita melaporkan, malah mereka senang, biarin aja. Anjing menggonggong kafilah berlalu, begitu aja. Oke, masukan yang bagus juga ya dari abang ini. Jadi maksudnya kalau nanti ada delik aduan yang masuk ke sana, justru itu menurut si abang ini ya menjadi bumerang karena akan dijadikan sebagai bahan serangan, salah satu bentuk penghadangan atau salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan dalam berpendapat atau beropini. Bung Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan yang sangat kurang ajar, menyatakan Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol, bajingan pengecut. Terus terang hati saya miris, orang seperti Rocky Gerung yang selalu mengaku sebagai seorang akademisi, sebagai orang yang kuat dengan ilmu filsafat, tidak punya kata-kata yang lebih baik untuk mengeluarkan isi pikiran, sehingga harus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang sangat menghina, dan sama sekali tidak mencerminkan orang yang beradab, berakhlak, apalagi yang berpendidikan. Kata-kata yang kasar seperti itu hanya bisa disampaikan oleh orang yang tidak punya budi pekerti. Anda boleh mengkritik siapapun termasuk presiden, bahkan harus, karena tidak ada manusia yang sempurna apalagi yang ada pada kekuasaan tertinggi. Hak demokrasi menjamin Anda bersuara dan berpendapat. Tetapi bersuara, berpendapat, melakukan kritik tidak harus disampaikan dengan kata-kata yang kasar. Tidak harus disampaikan dengan kata-kata yang menghina. Apalagi pernyataan Anda disampaikan di depan buruh yang punya rencana melakukan aksi massa. Dan Anda mengajak buruh untuk melakukan gara-gara. Karena menurut Anda hanya massa dan gara-gara yang bisa membuat penguasa mendengar. Entah bukti apa yang kurang bagi Anda untuk bisa melakukan kritik dengan baik. Entah apa yang harus dilakukan supaya kebencian Anda yang begitu mengakar kepada Presiden Jokowi bisa dihilangkan. Jokowi bukan manusia yang sempurna, bukan presiden yang sempurna. Dia manusia biasa seperti kita. Dan sejauh ini negara ini diperintah oleh pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik. Sempurna tidak. Bahkan ketidaksempurnaannya diakui oleh dunia. Masyarakat puas lebih dari 80%, tapi Anda sudah pernah mengelola apa? Anda pernah mengurus rakyat? Anda hanya menggunakan lidah Anda sesuka hati tanpa pernah berpikir bahwa apa yang Anda lakukan itu akan merusak peradaban politik. Anda merasa hebat mengeluarkan kata-kata dungu, bajingan. Terus terang saya malu kepada Anda. Betul-betul Anda adalah manusia yang menjadi racun bagi peradaban politik kita. Anda sebenarnya statusnya adalah buzzer. Anda statusnya adalah politisi. Ya, karena Anda punya niat-niat tertentu dalam kerangka politik, kontestasi politik. Tapi Anda berlindung menyamar di balik kata akademisi. Anda betul-betul memalukan, Rocky Gerung. Anda benar-benar manusia hina. Oh, Anda benar-benar memalukan. Anda manusia hina. Jadi buat seorang Jokowi diolok-olok, ya dicemooh oleh seorang Rocky Gerung tidak akan jadi masalah.
Ya saya nggak bicara tentang hukum. Ya hukum sih harus, kalau ada yang lapor ya nanti tangkap aja orang yang melakukannya. Yang saya ingin komentari adalah tidak mengurangi kehormatannya seorang Jokowi. Jokowi yang kita kenal sebagai presiden Indonesia yang luar biasa. Kemuliaannya, kehormatannya nggak berkurang karena seorang ocehan, seorang Rocky Gerung yang maaf kata agak keblinger gitu. Jadi saya kalau ngelihat orang-orang yang pintar bicara, akademisi, ya dosen, dia pikir cuma dia yang pintar kali di dunia. Jadi kalau kita bandingkan dua manusia ini ya nggak layak. Jokowi sangat berprestasi membangun bangsa kita ya, dari ujung ke ujung. Sementara Rocky Gerung cuma bisa ngoceh. Ya cari popularitas. Apalagi yang dicari seorang Rocky Gerung. Kalau dia nggak mencemooh seorang presiden yang kita junjung tinggi, kita hormati, ya Jokowi makin dimuliakan. Ya Rocky Gerung kalau buat saya sih diemin aja, saya juga mati sendiri. Jadi saya menghormati seorang Jokowi dari mulai dia jadi cagup dan kemudian capres di 2014, dan sampai hari ini saya salut dengan sepak terjangnya. Ya kita bangsa Indonesia banggalah punya presiden seperti itu ya. Bayangkan bukan cuma di negara sendiri ya, bahkan kalau di luar negeri nggak ada yang mencemooh, mengolok-olok Pak Jokowi. Dimuliakan sekali. Dimanapun jalan ke luar negeri, kepala negara menyambut rakyatnya luar biasa mencintai. Hanya di negara sendiri seorang Jokowi itu bisa dihina. Jadi saya anjurin kalau yang emosi ketemu Jokowi, ketemu Rocky Gerung ya lampiaskan aja emosinya, biar dia tahu rasa. Oke, netizen, jangan emosi, tapi yang buat emosi nggak apa-apa. Saya sih nggak emosi, kenapa? Karena tidak mengurangi kualitas orang Jokowi, dia bahkan makin populer. Karena Rocky Gerung malah dia makin dimuliakan, terlihat begitu. Oke, God bless you, all the best, salam sehat selalu. Yes. Oke, keren juga ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Jadi di sisi lain kita perlu melihat bahwa justru orang yang dihina ya dalam hal ini adalah Pak Jokowi, yang menghina beliau adalah Rocky Gerung. Secara tidak langsung Rocky Gerung justru membuat Pak Jokowi ini semakin terlihat mulia ya, semakin terhormat, semakin populer. Salam logika. Teruntuk yang terhormat Pak Prabowo Subianto, kami sedang menunggu komentar Bapak tentang kata-kata Pak Rocky Gerung yang dianggap telah menghina Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo. Bagaimanapun, Bapak harus menunjukkan sikap tegas Bapak, karena Pak Jokowi telah dihina oleh rekan Bapak sendiri, yaitu Pak Rocky Gerung. Sedangkan Bapak selama ini mendompleng ketenaran Pak Joko Widodo dengan menyebarkan baliho-baliho di mana-mana Bapak bareng dengan Pak Jokowi dan memuji-muji kerja Pak Jokowi. Lalu ketika Pak Rocky Gerung menghina atasan Bapak yang selama ini Bapak puji-puji, tapi Bapak diam seribu bahasa, kami jadi tahu bahwa Bapak selama ini hanya berpura-pura baik terhadap Pak Joko Widodo.
Terima kasih. Selamat buat Rocky Gerung. Anda adalah most wanted, dicari oleh 80% masyarakat Indonesia. Makanya jangan bacot doang. Siap-siap Anda berlindung di 20% masyarakat yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Makanya lu jangan datang ke Bali. Kalau datang ke Bali lu bakal jadi apa namanya itu, tes kriuk nanti, tes kriuk. Aduh, Gerung. Hati-hati, Rung. Salam solidaritas. Kalau datang ke Bali, Pak Rocky Gerung akan dijadikan tes kriuk. Salam NKRI, saya ingin mengomentari segmen-segmen Bapak Rocky Gerung yang telah menghina orang nomor 1 di Indonesia. Dengan ini kami warga Bangka Belitung siap untuk membela Bapak Jokowi kami tercinta. Kan memperjerakan Bapak Rocky Gerung yang telah menghina Bapak kecintaan kami. Salam NKRI. Dan ini nyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung. Kali ini masyarakat sudah menyatakan rasa keberatan atas semua pernyataan Rocky Gerung yang kurang sopan dan kurang beradab. Jadi setelah ini mestinya dari pihak berwajib, dalam hal ini adalah pihak penegak hukum, semestinya sudah melakukan penangkapan terhadap Rocky Gerung, karena ini sudah terlalu berlebihan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bajingan tolol. Kami bagian dari Frasa Konsumen yang ada di Kalimantan sangat tidak sepakat dan sangat tidak setuju dengan apa yang disampaikan Saudara Rocky Gerung, sebab itu berpotensi adanya pecah, berpotensi sesuatu yang tidak baik. Justru dengan hadirnya IKN ini kami sangat menunggu dan kami sangat mendukung dan kami siap mengawal agar IKN ini benar-benar diwujudkan di bumi Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur. Sekira pihak kepolisian segera diproses hukum, jika perlu segera dilakukan penyidikan agar kepolisian bisa dikatakan bekerja secara maksimal. Sekali lagi saya sampaikan bahwa IKN merupakan pintu masuk bangsa ini sebagai bangsa yang besar. Saya kira demikian mewakili keluarga besar warga Madura yang ada di Kalimantan. Saya berharap video ini sampai langsung kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri untuk dapat ditindaklanjuti. Sekian dan terima kasih. Saya kata Imam Baca Pintar Saja, masyarakat Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, memang benar ada laporan terhadap Rocky Gerung yang ditolak oleh Bareskrim dengan alasan bahwa kalau aduannya adalah pencemaran nama baik, lalu kemudian penghinaan, ya, itu harus yang oknum yang bersangkutan langsung. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi yang harus melaporkan secara pribadi atau mengklarifikasi langsung, ya. Lalu kalau misalnya dari masyarakat yang mengadu, ya itu harus dengan delik aduan adalah ujaran kebencian atau melakukan provokasi. Tentu itu semua harus dilengkapi atau disertai dengan data-data atau dengan bukti-bukti. Nah, mungkin itu alasan kenapa laporan terhadap Rocky Gerung ini ditolak oleh Bareskrim. Namun tetap ada upaya atau langkah-langkah hukum yang terus ditempuh oleh para relawan-relawan dari Pak Jokowi ini. Dan seperti video-video sebelumnya guys, yang sudah kalian saksikan, ternyata banyak sekali pihak yang merasa terganggu atau tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini. Ya, banyak yang bersuara di media sosial dan bahkan banyak juga yang melaporkan Rocky Gerung ini ke Bareskrim. Ini membuktikan betapa sayangnya masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi. Ya, mayoritas masyarakat Indonesia merasa bahwa Pak Jokowi ini bukan seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Dia kesana kemari hanya untuk memperjuangkan nasibnya, untuk kepentingan dirinya. Dia ke Cina itu hanya untuk memikirkan nasibnya.
Jadi masyarakat tidak berpikir seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung, ya. Pak Jokowi ke luar negeri untuk mendatangkan investor untuk bisa membangun ibu kota Nusantara. Dan Pak Jokowi ke sana kemari itu untuk demi kepentingan bangsa, ya, memikirkan rakyat. Jadi apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini jelas mengundang atau memancing kemarahan masyarakat karena masyarakat tidak berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Rocky Gerung. Nah guys, tentu saya sangat bersyukur, berterima kasih pada netizen Indonesia yang sudah memberikan support dan respon terkait dengan masalah ini. Setidaknya ini bisa memberikan efek kaget, ya, bagi Rocky Gerung. Ya, sekarang dia sedang diincar dan dicari oleh para relawan dari Pak Jokowi ini, ya. Jadi Rocky Gerung mau kemana-mana udah nggak bisa sebebas seperti dulu lagi. Mau gimana lagi kalau memang hukum perdata, hukum pidana, hukum negara sudah tidak bisa bertindak? Maka jangan salahkan netizen, jangan salahkan rakyat Indonesia kalau misalnya mereka bertindak dengan hukum versi mereka sendiri. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.